Pemirsa, momen hangat dan akrab terasa kental saat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Erdogan memayungi Prabowo kemudian berjalan bersama menuju mobil. Hujan turun cukup deras saat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Selasa malam. Erdogan tiba bersama istrinya, Emine Erdogan. Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Presiden Erdogan. Ditemani Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Prabowo menanti Erdogan turun dari tangga pesawat. Kemudian Erdogan dan Prabowo berjalan bersama dalam naungan payung yang digenggam Erdogan. Kehangatan kedua pemimpin negara ini pun menyeruak di tengah cuaca dingin dan rinai hujan. Prabowo dan Erdogan lantas menaiki mobil yang sama menuju sebuah hotel di Kuningan, Jakarta. Prabowo mengantarkan Erdogan hingga hotel tempat Erdogan menginap. Selanjutnya, kedua kepala negara akan melakukan pertemuan Dewan Kerjasama Strategis tingkat tinggi di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu besok. Sebelumnya, Prabowo juga pernah bertemu Erdogan di Ankara, Turki saat masih menjabat Menteri Pertahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui kondisi terkini, kita terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan di salah satu hotel di Kuningan, Jakarta. Selamat malam, Hamzah Hasibuan. Malam ini bagaimana suasana di sana dan apa aktivitas yang dilakukan oleh rombongan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan? Ya, selamat malam Syafa dan juga pemirsa. Betul sekali, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini sudah tiba dalam kunjungan kenegaraannya ke Republik Indonesia kali ini. Kabarnya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini sedang menginap di salah satu hotel yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sebelumnya Presiden Turki Recep Erdogan ini mendarat di Pangkalan Udara TNI AU di Halim Perdana Kusuma pada hari ini, yaitu di sekitaran pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini langsung disambut oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma. Sebelumnya juga turut didampingi Presiden oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, kemudian Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kunjungan ini memiliki agenda penting dari Presiden Turki dan juga Presiden Republik Indonesia, yaitu agenda HLSCC atau High Level Strategic Cooperation Council, di mana ini merupakan Dewan Kerjasama Strategis tingkat tinggi yang biasanya dihadiri oleh dua kepala negara untuk melakukan diskusi maupun rapat terkait dengan hubungan bilateral tingkat tinggi. Nantinya HLSCC ini akan dilakukan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan juga Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada esok hari di hari Rabu 12 Februari 2025.
Kali ini kami masih belum mendapatkan jadwal terkait dengan jam berapa nantinya Presiden Turki akan bertemu langsung dengan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Namun kami mendapatkan informasi sementara bahwa agenda akan dijalankan ataupun dilakukan pada pagi hari, dan nantinya Presiden Prabowo akan melakukan upacara kenegaraan di Istana Kepresidenan Bogor dan akan dilanjutkan dengan diskusi bilateral antara kedua belah pihak dan diakhiri dengan makan siang bersama yang akan dilaksanakan di halaman Istana Kepresidenan Bogor. Tadi juga kami mendapatkan informasi ataupun memantau bahwa Presiden Recep Tayyip Erdogan ini hadir ke Indonesia bersama dengan istrinya yaitu Emine Erdogan. Sementara itu, Syafa. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan langsung dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemerintah telah menyiapkan lahan 792 hektar untuk proyek 3 juta rumah. Pemerintah juga mengaku telah menyiapkan skema pembiayaan rumah agar tidak membebani rakyat. Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 3 juta rumah-rumah per tahun yang difokuskan untuk orang berpendapatan di bawah 8 juta rupiah. Menteri BUMN Erick Thohir mengaku telah menyiapkan lahan milik BUMN seluas 792 hektar untuk pembangunan proyek tersebut. Di atas lahan tersebut, keduanya akan membangun 123.000 rumah. Tetapi 792 hektar ini sudah ada kurang lebih 123.000 unit yang bisa dikembangkan. Range harganya berapa, Pak? Range harganya berapa, Pak? Apa? Range harganya? Tergantung range-nya. Nanti kan ada kategori, ada 4 kategori dulu. Ya. Nanti untuk beberapa tahun ke depan? Ya, kalau bisa selesai besok, kenapa tahun depan? Cuman kan itu ada proses. Ya, ada proses kan. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait mengatakan pihaknya telah menyiapkan skema pembiayaan untuk pembangunan 3 juta rumah. Ara menjelaskan proyek 3 juta rumah ini akan melibatkan semua pihak, salah satunya dengan Bank Indonesia. Karena perumahan ini teman-teman ketahui itu banyak sekali kaitannya dengan mungkin ratusan industri, mulai dari semen, kaca, cat, ya, pasir, batu, kayu, aluminium, baja ringan, dan sebagainya. Jadi kalau ini didorong, saya yakin akan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan yang mau dicapai sejumlah lapangan besar itu secara signifikan. Ara juga menjelaskan pemangkasan anggaran tidak menghalangi program 3 juta rumah per tahun. Sebab program ini merupakan program pembangunan 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di pedesaan yang telah dijanjikan sejak Presiden Prabowo Subianto kampanye di 2024. Buntut naik ke meja ruang sidang Kongres Advokat Indonesia memberhentikan pengacara Rasman Arif Nasution, Firdaus Oyuwobo sebagai anggota. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Malam.